Yang pertama, normalisasi. Normalisasi merupakan sebuah teknik logical design dalam sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari berbagai entitas dalam suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redudan dan atau pergulangan data serta sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant dan fleksibel dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Normalisasi database terdiri dari banyak bentuk. Dalam bentuk basis data, yang setidaknya 9 bentuk normalisasi yang ada, yaitu 1NF, 2NF, 3NF, EKNF, BCNF, 4NF, 5NF, DKNF, dan 6NF. Database 1NF, 2NF, dan 3NF akan sering ditemui ketika akan membuat sebuah database yang optimal. Jika Anda ingin menjadi seorang database administrator atau DBA, harus tahu bagaimana cara normalisasi database yang optimal. Misalkan suatu saat ketika website yang Anda buat mengalami penurunan kinerja, mungkin Anda akan ditanya apakah database tersebut sudah dinormalisasi yang dengan benar. Tujuan normalisasi. Tujuan adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundasi data dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasikan, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. 1. Insert anomali. Situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. 2. Delete anomali. Penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya data yang harusnya tidak terhapus mungkin ikut terhapus. Update anomali. Situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi database. Dalam arti data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau diinginkan. Ya, ini contoh dari normalisasi tabel yang sudah saya buat. Yang kedua, relasi. Relasi adalah hubungan antara tabel yang mempresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata. Relasi merupakan hubungan yang terjadi pada suatu tabel dengan lainnya, yang mempresentasikan hubungan antara objek di dunia nyata dan berfungsi untuk mengatur operasi suatu database. Hubungan yang dibentuk dapat mencakup 3 macam hubungan, yaitu yang pertama, one-to-one, mempunyai pengertian setiap baris data pada tabel pertama dihubungkan hanya dengan satu baris data pada tabel yang kedua. Contohnya relasi antar tabel mahasiswa tabel orang tua, satu baris mahasiswa hanya berhubungan dengan satu baris orang tua, begitu juga sebaliknya. Contoh relasi one-to-one ada di sebelah. One-to-many mempunyai pengertian setiap baris data dari tabel pertama dan dapat dihubungkan ke baris atau lebih pada data tabel yang kedua. Contoh relasi perwalian antara tabel dosen dan tabel mahasiswa. Satu baris dosen atau satu dosen bisa terhubungan dengan satu baris atau lebih mahasiswa. Many-to-many mempunyai pengertian satu baris atau lebih data pada tabel pertama bisa dihubungkan ke satu atau lebih baris data pada tabel kedua. Artinya ada banyak baris di tabel 1 dan tabel 2 yang saling berhubungan satu sama lain. Contohnya relasi antar tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Satu baris mempunyai mahasiswa bisa terhubung dengan banyak baris
mata kuliah, begitu juga sebaliknya. Ya, ini contoh dari relasi tabel yang sudah saya buat. 3, yang pertama 3A itu join inner. Inner join adalah salah satu konstruksi dasar dari SQL dan basis data. Join dapat didefinisikan sebagai kombinasi rekor dari 2 atau lebih tabel di dalam basis data relasional dan menghasilkan sebuah tabel atau tempore baru yang disebut sebagai join tabel. Join adalah salah satu konstruksi dasar dari SQL dan basis data. Join dapat didefinisikan sebagai kombinasi rekor dari dua atau sama di atas. Maaf, ini yang di bawah sini sama dengan yang di atas. Ini contoh dari join tabel yang sudah saya buat. Mikroskop SQL yang kedua, 3B yang kedua, mikroskop SQL atau limit. Adalah sebuah sistem manajemen basis data relasional atau RDMBS produk Microsoft bahasa query. Utamanya adalah transfer SQL yang merupakan implementasi dari SQL data standar ASNI atau ISO yang digunakan oleh Microsoft dan Sybase. Umumnya SQL Server digunakan di dunia bisnis yang memiliki basis data berskala kecil sampai dengan menengah, tetapi kemudian berkembang dengan digunakannya SQL Server pada basis data besar. Ini contoh dari limit. Yang ketiga yaitu 3C yaitu group by. Adalah fungsi untuk mengelompokkan data dalam sebuah kolom yang ditunjukkan. Fungsi ini akan menghasilkan kelompok data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Maka apabila dalam satu kolom terdapat beberapa data yang sama, maka data yang akan ditampilkan hanya salah satu, yaitu ini. Contohnya ini. Sekian dari presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih, tapi saya mohon maaf apabila ada salah dalam kata-kata yang terdapat dalam tugas ini. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf apabila tugas dalam makalah ini banyak yang salah.